Anatomi organ bicara. 1. Paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai pompa udara, menghasilkan aliran udara yang diperlukan untuk berbicara. 2. Laring. Ini adalah organ yang berisi pita suara. Saat udara dihembuskan melalui pita suara, mereka bergetar dan menghasilkan suara. 3. Faring. Faring atau kerongkongan adalah bagian dari saluran pernapasan yang berfungsi sebagai resonator dan membantu mengubah suara. 4. Artikulator. Ini mencakup lidah, bibir, dan gigi yang membantu membentuk suara menjadi kata-kata dan suara yang kita kenal. 5. Rongga hidung dan mulut. Mereka bertindak sebagai resonator tambahan, memberikan suara kita kualitas unik dan mempengaruhi bagaimana kita terdengar. 6. Otak. Ini adalah pusat kontrol. Otak mengatur semua bagian organ bicara untuk bekerja bersama, memastikan kita menghasilkan suara dan kata-kata yang kita inginkan. Proses pembentukan suara. Yang pertama, semuanya dimulai di paru-paru. Ketika kita bernapas, paru-paru kita mengisi udara. Saat kita berbicara, udara itu dihembuskan keluar. Yang kedua, udara yang dihembuskan ini melewati laring, atau yang biasa kita sebut kotak suara. Di dalam laring ada pita suara yang bergetar ketika udara melewatinya. Getaran ini menghasilkan suara. Yang ketiga itu suara. Suara yang dihasilkan ini kemudian melewati faring atau kerongkongan dan rongga mulut atau hidung. Di sini suara tersebut diubah oleh bentuk dan ukuran rongga ini, memberikan suara kita karakteristik unik. Yang keempat, kita menggunakan artikulator seperti lidah, bibir, dan gigi untuk membentuk suara ini menjadi kata-kata dan kalimat yang bisa dimengerti. Misalnya kita menggunakan lidah dan bibir kita untuk membentuk suara P dan B. Yang terakhir, otak kita mengendalikan semua ini. Otak merencanakan apa yang ingin kita katakan, mengkoordinasikan gerakan yang diperlukan, dan memproses umpan balik dari pendengaran kita untuk memastikan bahwa kita berbicara dengan cara yang kita inginkan. Mekanisme bicara. Yang pertama, inisiasi. Semuanya dimulai dengan nafas. Ketika kita bernapas, paru-paru kita mengisi udara. Saat kita berbicara, udara itu dihembuskan keluar. Yang kedua, fonasi. Udara yang dihembuskan ini melewati laring atau kotak suara di mana pita suara berada. Ketika udara melewati pita suara, mereka bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga, resonansi. Suara ini kemudian melewati faring, kerongkongan, dan rongga mulut atau hidung. Di sini suara tersebut diubah oleh bentuk dan ukuran rongga ini, memberikan suara kita karakteristik unik. Yang empat, artikulasi. Selanjutnya, suara ini dibentuk menjadi kata-kata dan kalimat yang dapat dimengerti dengan bantuan artikulator seperti lidah, bibir, dan gigi. Misalnya kita menggunakan lidah dan bibir kita untuk membentuk suara P dan B. Yang kelima, regulasi otak. Terakhir, otak kita mengendalikan semua ini. Otak merencanakan apa yang ingin kita katakan, mengkoordinasikan gerakan yang diperlukan, dan memproses umpan balik dari pendengaran kita untuk memastikan bahwa kita berbicara dengan cara yang kita inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.